Astagfirullahaladzim. Para pemirsa, teman-teman sekalian yang menyaksikan, baru saja saya melihat beberapa video di berbagai media yang saat ini cukup viral ya, sedang banyak diperbincangkan terkait dengan salah seorang politikus asal negara Swedia yang mungkin teman-teman udah pada baca lah beritanya ya gitu, karena cukup viral, yang bernama Rasmus Paludan. Itu berbuat dengan perbuatan yang sangat tidak terpuji ya, perbuatan tercela. Dia membakar kitab suci umat Islam, kitab suci kita semua ya, yang mana ini kitab suci ini kan pedoman kita hidup di dunia dan juga terkait dengan berita-berita, bukan hanya aturan tetapi negeri akhirat gitu. Ini bentuk daripada Islamofobia. Ini sungguh sangat menyayangkan sekali, sangat menyedihkan sekali, karena ini bentuk daripada intoleransi ya gitu. Ini bisa mengganggu tentang toleransi beragama itu sendiri. Maka dari itu, kalaupun kita juga sebagai umat Islam dibalik posisinya membakar ataupun melecehkan dan seterusnya, tentu akan ada reaksi dari umat beragama yang lain, dan kita pun demikian. Maka reaksi ini adalah suatu hal yang wajar gitu, karena ini adalah kitab yang suci gitu ya, dan ini isinya bukan perkataan manusia ya, bukan sembarang aturan, tetapi ini adalah syariat yang mana kalamullah. Kalau kita melihat dalam disiplin ilmu kita dalam agama Islam ya, ada ulumul Quran. Definisi Al-Quran itu kan kalamullah ya, yang munazzal, diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang kita sebut dengan wahyu itu. Maka dari itu, dari reaksi-reaksi ini merupakan suatu hal yang wajar, karena bentuk daripada Allah menjaga Quran itu sendiri kalau menurut saya. Kalau kita misalkan melihat dalam Quran surat Al-Hijr ya, itu ayat 9, ada ayat yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, akulah yang menurunkan az-zikra, al-zikra di situ Quran, wa inna lahu lahafidun, kami juga yang akan menjaganya, kata Allah. Bukti penjagaan Allah itu banyak. Ya. Nah, dengan digerakkannya hati-hati manusia yang beriman untuk protes, mengecam, mengutuk dan seterusnya ya, itu adalah bukti penjagaan Allah juga, begitu. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, ini sungguh sangat disayangkan gitu ya, merusak daripada kerukunan, bisa merusak daripada kerukunan umat beragama. Kalau dilihat orang tersebut kan ada unsur niatan politis. Itu karena kan dia seorang aktivis politik ya gitu, berasal dari Swedia. Dan saya pernah juga baca di media yang lain, itu maksud dia sebagai seorang politikus itu ingin merendahkan juga Turki sebagai representasi negara Islam gitu, yang mewakili negara-negara Islam gitu. Tapi kalaupun itu alasannya, tentu tetap tidak dibenarkan dengan cara-cara seperti ini ya. Dan bentuk-bentuk Islamofobia ini akan terus menguat gitu. Direktur Islam ya, Direktur Islam di kajian luar negeri ya, itu pernah menyinggung terkait dengan Islamofobia ini. Faktor-faktornya diantaranya satu, karena waktu terjadinya Islamofobia ini sudah berkepanjangan begitu ya. Ya mungkin yang kita rasakan puncaknya ketika 2011 kejadian WTC itu ya gitu. Nah,
semakin menguat. Kalau waktunya semakin panjang, maka ya bisa berdampak repot untuk Islamofobia tersebut. Bisa berdampak akan selalu bermasalah ketika bersentuhan dengan agama Islam. Selain faktor itu, faktor yang lain adalah bahwa kebijakan tentang di dalam agama Islam kita ini itu akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara barat tentang memerangi terorisme, radikalisme kan itu gitu. Nah, kemudian juga selain daripada faktor tersebut, bahwa Islamofobia ini ya karena ketidakpahaman umat Islam itu sendiri terhadap ajaran Islamnya, begitu. Nah, akhirnya dari faktor-faktor itu semua menyebabkan terjadinya Islamofobia. Nah, maka dari itu untuk menyikapi betul bahwa kita harus bereaksi karena itu bagian dari keterpanggilan iman ya. Tapi juga saya sepakat dengan ada komentar dari cendekiawan Muslim, tokoh nasional itu Prof. Abdul Mu'ti. Kita harus sikapinya juga dengan akhlak yang baik, yang terpuji. Karena tidak cukup dengan mengecam demonstrasi, tapi kan juga tidak ada solusi. Tapi buktikan juga kita sebagai umat Islamnya berakhlak dengan sesuai yang ada dalam ajaran di kitab suci Al-Quran kita. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.